Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Tiono dari S1 Farmasi 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metopen akhir untuk membuat PPT proposal. Di mana di sini ada proposal dengan judul kombinasi sari buah mengkudu dan sari buah belimbing wuluh untuk menurunkan kadar glukosa darah pada tikus Wistar dengan diinduksi aloksan. Yang pertama ini ada outline-nya. Outline-nya yang pertama ini ada latar belakang, ada rumusan, yang kedua ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat, yang ketiga ada tinjauan pustaka, dan yang keempat ada metode peneliti. Yang pertama untuk latar belakang, diabetes mellitus merupakan sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan glukosa darah tinggi serta metabolisme lemak dan protein yang berubah yang disebabkan oleh sekresi insulin atau aksi insulin atau sensitivitas insulin ataupun keduanya. Di sini untuk prevalensi dari TM sendiri menurut IDM atau International Diabetes Federation ini terjadi peningkatan 51% increase pada tahun 2000 diperkirakan pada tahun 2019 ke 2030. Selanjutnya dari Riskes Das Republik Indonesia 2018 ini ada peningkatan dari 2013 ke 2018. Selanjutnya obat anti diabetes yang biasa direkomendasikan sebagai pengobatan ini lini pertamanya pada diabetes mellitus tipe 2 ada metformin dan biasanya juga bisa diberi glibenclamide juga. Nah, tetapi masalahnya dua obat ini menimbulkan reaksi obat yang merugikan atau efek samping yang merugikan ini seperti gangguan gastrointestinal seperti diare, mual muntah dan perut kembung dan penurunan berat badan serta hipoglikemia. Maka dari itu untuk menghindari efek samping obat yang merugikan ini diperlukan alternatif terapi dengan menggunakan tanaman obat tradisional karena penggunaan obat tradisional ini dianggap aman dan tidak memiliki efek samping atau efek sampingnya ringan atau sedikit. Selanjutnya saya memilih ada dua jenis herbal. Di sini ada sari buah mengkudu dan sari buah belimbing wuluh. Di mana kedua tanaman ini memiliki kandungan senyawa fitokimia yaitu saponin dan rutin flavonoid. Di mana saponin ini berfungsi sebagai anti hiperglikemik dengan cara mencegah pengambilan glukosa pada transporter di usus halus. Sedangkan flavonoid ini merupakan inhibitor alfa glukosidase yang berfungsi untuk menunda absorpsi karbohidrat sehingga glukosa darah akan menurun. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Di sini rumusan masalahnya yaitu apakah pemberian kombinasi sari buah belimbing wuluh dan sari buah mengkudu dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus Wistar yang diinduksi aloksan. Untuk tujuannya ini untuk mengetahui pengaruh kombinasi dari sari buah belimbing wuluh dan sari buah mengkudu untuk dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus Wistar yang diinduksi dengan aloksan. Untuk manfaatnya ini ada dua. Yang pertama memberi informasi kepada masyarakat mengenai khasiat dan dari kombinasi sari buah belimbing wuluh dan sari buah mengkudu untuk menurunkan kadar glukosa darah. Yang kedua ini hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi atau sumber informasi dalam dunia pendidikan tentang khasiat dari kombinasi sari buah mengkudu dan sari buah belimbing wuluh untuk menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya kajian teori, di mana DM atau diabetes mellitus merupakan salah satu kelompok gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia karena gangguan sekresi insulin, kerja insulin atau sensitivitas maupun keduanya. Insulin adalah sebuah hormon yang disekresikan oleh sel beta pankreas dan berkontribusi dalam meregulasi kadar glukosa darah dalam darah. Diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua. Biasanya ada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya pemeriksaan glukosa darah dapat dilakukan pada glukosa darah sewaktu dan glukosa darah saat puasa. Kadar glukosa darah puasa normal dengan pemeriksaan melalui plasma vena berada pada kisaran angka 70 sampai 110 mg per dl. Belimbing wuluh memiliki kandungan flavonoid, saponin, tanin, sulfur, asam fosfat, peroksida, kalsium oksalat dan kalium sitrat, di mana saponin pada belimbing wuluh berfungsi
berfungsi sebagai antihiperglikemik dengan cara mencegah pengambilan glukosa pada border di usus halus. Sedangkan flavonoid merupakan inhibitor alfa glukosidase yang berfungsi untuk menunda atau absorpsi karbohidrat, sehingga sehingga glukosa darah akan menurun. Mengkudu memiliki komponen bioaktif yang terkandung meliputi flavonoid, triterpenoid, saponoid, asam fenol, quercetin, dan asam ascorbat, di mana Morinda citrophila L ini atau buah mengkudu ini dapat menurunkan kadar glukosa darah karena aktivitas antioksidan yang dimilikinya yang terdapat dalam Morinda citrophila L sebanyak berupa fenolat dan flavonoid dapat membantu dari laju pembentukan AGEs dan senyawa dikarbonil ikatan AGEs dengan reseptor AGEs atau RAGE, memicu timbulnya reaktif oksigen spesies atau ROS dan aktivasi dari NF beta terhadap sel target endotelium, sel masangial, dan makrofag dengan respon peningkatan permeabilitas vaskular pada kerusakan ginjal. Selanjutnya pada metode. Di sini pada metode ini menggunakan desain penelitian eksperimental dengan rancangan pretest post-test with control group design. Untuk lokasinya ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Farmasi Universitas Harapan Bangsa. Sumber data diperoleh data primer diambil dari pengambilan sampel darah untuk menentukan kadar glukosa darah pada tikus Wistar. Untuk variabelnya ini ada dua variabel terikat terbebas, di mana variabel terikatnya ini ada kadar glukosa darah, variabel bebasnya ada sari buah belimbing bulu dan sari buah mengkudu. Populasinya tikus Wistar dari UMP. Sampelnya ini diambil tikus jantan usia 1-3 bulan dengan bobot badannya 150-200 gram. Selanjutnya prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian ini yang pertama ada pengajuan kode etik penelitian karena akan menggunakan tikus. Selanjutnya pembuatan sari buah belimbing bulu dan sari buah mengkudu. Pembuatannya itu diawali dengan pencucian buah segar dengan air bersih yang mengalir. Selanjutnya dibuat buahnya itu dikupas dan dibelah menjadi beberapa bagian kecil. Daging buah belimbing bulu dan daging buah mengkudu ini diblender sampai halus, kemudian disaring untuk mendapatkan sari buah belimbing bulu dan sari buah mengkudu. Sari buah yang tadi dibuat setiap hari selama masa perlakuan untuk mendapatkan sari buah yang segar. Jadi sari buahnya itu tetap segar karena dibuat setiap hari. Selanjutnya untuk pembuatan suspensi aloksan ini, larutan stok aloksan dibuat dengan kadar 5% volume. Proses pembuatan larutan aloksan yaitu ditimbang serbuk aloksan monoliter yang telah dihitung, kemudian dilarutkan dengan aqueous hingga volume 15 ml. Untuk perhitungan hewan ujinya ini menggunakan rumus Feder, dimana rumusnya itu N-1 dikali T-1 lebih besar dari 15K. Selanjutnya untuk analisis caranya ini menggunakan metode one way ANOVA signifikan dan dengan taraf kepercayaan 95% untuk mengetahui perbedaan rata kadar glukosa darah puasa antar kelompok bisa dilanjutkan dengan uji LSD untuk mengetahui pengaruh pemberian sari buah belimbing bulu dan sari buah mengkudu ini terhadap kadar glukosa darah puasa menggunakan uji post hoc. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi